Apel misterius. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu jadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas, seperti pada kisah kali ini. Yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena ia merasa mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei kalian, masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung saja Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil, dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Kakek ajaib. Memang betul pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang.
Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah. Orang saling tegur sapa dengan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang berkuasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbasa-basi sambil tersenyum. Dasar Oon, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu. Tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, Oon." "Berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, Oon," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapat-dapat. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya gak bisa lah, Oon," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang ditahannya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja.
Ya tahulah Oon, jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi, kata Baginda Raja. Loh, emang bisa? Tanya kakek tua itu penasaran. Ya nggak bisa lah Oon, jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan Oon Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. Gimana Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong, ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Kasihan Kuli Panggul. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar. Barang-barang belanjaannya yang sudah selesai dibayar, satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Saking asyiknya belanja, tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Karena terlalu banyak, Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya. Ia pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seorang kuli panggul. Hingga pada akhirnya pandangannya tertuju pada seorang laki-laki yang berbadan kekar dan tegak. Ia berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. Hei kamu, kemarilah, tolong bawakan belanjaanku, nanti kamu akan aku beri upah, ucap Abu Nawas. Baik tuan, balas orang tersebut. Abu Nawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asyik berjalan dengan santai sampai ia tak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa keranjang penuh belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhannya sehari-hari. Dan saat ia sedang asyik memilih, salah satu kawannya menghampiri. Abu Nawas, aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu, kata kawannya kepada Abu Nawas. Wah, mana orangnya? Tanya Abu Nawas. Itu dia yang di sana. Ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi, ajak kawannya. Yang membuat kawannya heran adalah Abu Nawas justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Ia bersembunyi di sana sampai si kuli panggul pergi meninggalkan pasar. Barulah setelah itu Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bersembunyi? Tanya kawannya heran. Begini kawan,
Kuli panggul itu kan sudah membawakan keranjang bawaanku selama seminggu, sedangkan aku belum sempat memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku. Makanya aku bersembunyi, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu pun berlalu meninggalkannya sambil berkata, "Ih, kamu memang aneh, Abu Nawas." Kena tipu. Karena kesulitan uang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya, tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mereka mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" "Ini bukan kambing tapi keledai." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing, kambing, kambing." Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab.
Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya. Karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila, ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Kisah selanjutnya, ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau pernah diajari sebuah doa oleh setan. Doa tersebut untuk menjaga dirinya dari gangguan setan. Peristiwa ini terjadi saat Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang, di mana gudang tersebut berisi harta zakat Ramadan. Pada suatu malam, saat beliau berjaga, ada seorang pencuri sedang mengendap-endap hendak mencuri harta yang ada di gudang. Namun aksinya ini keburu diketahui. Abu Hurairah pun segera menangkapnya. "Akan aku adukan perbuatanmu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah. Pencuri itu dengan wajah memelas berkata, "Lepaskan saya, Tuan. Keluarga saya sedang kesusahan, jadi saya terpaksa mencuri." Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri itu pergi. Esok paginya, Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan. Dia mengaku terpaksa mencuri karena keluarganya dalam kesusahan." Rasulullah pun kembali berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu.
dan ia pasti akan kembali." Mendengar itu, Abu Hurairah pun kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat. Saat si pencuri ditangkap, ia kembali berkata dengan nada memelas, "Lepaskan aku, Tuan, sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku berjanji tidak akan mengulangi." Abu Hurairah pun kemudian kembali melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan, dan ia juga berjanji katanya tidak akan mengulanginya." "Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu, dan ia pasti akan kembali," ujar Rasulullah. Dan benar saja, saat malam tiba, si pencuri kembali melakukan aksinya. Abu Hurairah pun langsung menangkapnya. Untuk kali ini beliau akan bersikap tegas dan tak akan lagi mempercayai alasannya. "Hei pencuri, ini adalah yang terakhir dan ketiga kalinya. Kemarin kau berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata kamu mengulanginya," bentak Abu Hurairah. "Lepaskan aku, nanti aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat," kata si pencuri. "Apa itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," kata si pencuri memberitahu. Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri pergi. Lalu di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi?" Tanya Rasulullah. "Saya melepaskannya, tapi si pencuri mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan Allah jadikan bermanfaat terhadapku, maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Apa itu?" tanya Rasulullah. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," jawab Abu Hurairah. Kali ini yang dikatakannya adalah benar, meskipun dia sebenarnya adalah pendusta, kata Rasulullah. "Tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, siapa pencuri yang 3 malam berturut-turut kau tangkap itu?" tanya Rasulullah. "Saya tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Dia adalah setan yang menjelma sebagai pencuri," kata Rasulullah memberitahu. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang langsung diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara kulit ketupat, Abu Nawas bikin raja dan menteri panik. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja Harun ar-Rasyid hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarqandi memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa, bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat.
titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang, kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging. Imbuh Baginda Raja. Baik Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantunya mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Dia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Garam, gandum, gula, tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, jawab Abu Nawas lagi. Daging, tanya menteri makin penasaran. Banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Kulit ketupat, ingat ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Baginda, ada kabar baik, ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar. Entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat, agar para penimbun kulit ketupat kecele dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kaget Raja, karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas.
Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silahkan pencet tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya balik Abu Nawas. Ya benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan Menteri bebarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Menteri. Tadi saya katakan, di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan. Abu Nawas, teriak Menteri Ihsanuddin.